Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel barengan sama aku Dori. Kali ini aku bakalan bahas hair care one on one. Jadi FD Babes yang lain itu tuh udah sempet banget nge-share hair care rutin mereka. Jadi kayak misalkan Christy itu tuh dengan hair care rutinnya dengan jenis rambut dia yang curly. Terus juga ada Andin untuk hair care rutinnya dia dengan dia yang memakai hijab. Nah ini giliran aku nge-share hair care rutin aku dengan rambut aku yang pendek, tapi aku sering banget di styling dan juga suka banget di cat gitu. Jadi kalau mau tahu produknya apa aja, keep on watching. Oke, sebelum kita masuk ke produk-produknya apa aja, nah kali ini aku bakalan kasih tahu seputar jenis rambut aku nih ya. Walaupun misalkan nih kalian kayak ngerasa kayaknya rambut aku tuh biasa aja, maksudnya gampang aja diaturnya, atau kayak ya udah rambut aku emang selalu pendek, jadi kayak dianggapnya mudah-mudah aja dalam merawat, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Kenapa? Karena aku tuh suka banget ngewarnain rambut nih. Kalian lihat kan tuh ada highlights warna. Terus habis itu aku tuh suka banget hair dryer rambut. Jadi aku nggak bisa banget lepas dari hair dryer. Kenapa? Karena setiap aku keramas, kalau misalkan aku nggak langsung ngeringin rambut aku, nah kulit kepala aku tuh pasti langsung kayak ada apa ya namanya tuh seborrheic gitu deh pokoknya. Kalau nggak salah waktu itu aku nanya sama hairstylist di salon gitu. Jadi seborrheic tuh kayak kalau misalkan lo sensitif terhadap sesuatu, nah kulit kepalanya tuh gatel, terus udah gitu tuh langsung kayak menimbulkan ketombe. Tapi ketombenya tuh jenisnya yang kering gitu, jadi bener-bener kayak mengganggu banget lah gitu. Kalau misalkan pakai baju hitam atau pakai baju yang berwarna gelap gitu, kayak dia bisa banget rontok sendiri gitu tanpa kita kayak gini-gini rambut gitu ya. Jadi dia bener rontok sendiri. Terus abis itu aku juga sering banget nyatok. Jadi karena rambut aku itu ikal, jadi kalau misalkan aku bangun tidur atau setiap aku abis ngeringin rambut pakai hair dryer, nah itu tuh pasti rambutku langsung ngembang gitu. Jadi karena jenis rambutnya itu ikal, jadi dia langsung ngembang. Nah aku kurang begitu suka dengan rambut ikal itu. Kalau misalkan rambut pendek terus dia berbentuknya ikal, jadinya kurang bagus dan menurut aku dan itu kurang rapi gitu. Jadi aku mensiasatinya dengan selalu mencatok rambut aku. Nah dengan aku selalu mencatok rambut aku, itu tuh mengakibatkan helai-helai rambut aku juga pastinya jadi lebih kering, terus jadi sering rontok, patah-patah dan segala macamnya. Makanya di produk yang akan aku review kali ini itu tuh membahas tentang gimana cara aku merawat rambut yang kering, terus kulit kepala yang sensitif dan juga susah diatur. Oke, ini dia produk pertamanya, yaitu shampoo dari Kusabana. Ini tuh shampoo Kusabana yang damage repair. Nah, jadi waktu itu gue lagi iseng-iseng aja jalan-jalan ke Guardian, terus menemukan shampoo ini. Terus wajar ya kalau misalkan kalian tuh memilih shampoo awalnya dari wanginya gitu. Kenapa dari wanginya? Karena pasti ya itu daya tarik pertama sih, karena kan shampoo juga nggak bisa dipakai pada saat itu juga kan. Jadi pasti kalian mau nggak mau kayak mencium wanginya terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian suka, pasti kalian bakalan coba, yang kemudian kalian juga bakalan lihat ingredientsnya gitu. Nah waktu pertama kalau aku sukanya karena wanginya gitu, plus karena dia ini klaimnya adalah untuk shampoo rambut yang rusak gitu. Nah akhirnya aku mencoba nih produk Kusabana, shampoo Kusabana Damage Repair ini, dan ternyata bener banget. Jadi dia tuh bener-bener pas abis setelah aku shampooan pakai si shampoo Kusabana ini, itu tuh bener-bener rambut aku jadi halus dan lembut banget. Nah terus juga aku kan emang shampooan itu gak pakai tangan ya, maksudnya bukan gak pakai tangan, tapi lebih ke aku tuh punya sisir yang khusus untuk shampooan gitu. Jadi bener-bener aku shampooannya tuh pakai sisir shampoo itu. Nah itu tuh juga pas aku shampooan itu tuh rambut aku juga sama sekali nggak jadi kusut. Terus udah gitu setelah aku bilas pun dia tuh masih tetap
halus dan bener-bener kalau misalkan kita usah pakai tangan kayak gini tuh bener-bener nggak ada yang kayak mandek. Gimana sih kalau misalkan kalian habis keramas terus habis dibilas tuh ada kan shampoo-shampoo yang bikin nggak bisa lolos ke bawah gitu. Nah, si Kusabana shampoo ini itu tuh nggak bikin kayak gitu. Jadi bener-bener bikin rambut kalian itu jadi lebih halus dan lembut. Terus juga wanginya juga enak banget. Setelah aku pakai shampoo Kusabana Damage Repair ini, rambut aku tuh jadi nggak sekering waktu aku sebelum pakai shampoo ini gitu. Jadi setelah aku hair dryer atau misalkan setelah aku catokan itu tuh bener-bener masih tetap bisa dan mudah banget untuk diatur gitu. Jadi bener-bener si shampoo Kusabana Damage Repair ini itu membuat rambut kalian itu jadi mudah diatur dan jadi lebih halus. Yang paling aku suka juga shampoo ini tuh tidak mengandung paraben, silikon, coloran, SLS, SLES, terus juga MIT, CMIT, dan juga mineral oils. Jadi buat kalian yang kulit kepalanya sensitif, ini aman banget. Oke, itu tadi shampoo-nya yang udah cukup membantu membuat rambut aku jauh lebih nggak kering dan lebih halus. Ditambah lagi dengan ini nih, Damage Repair Conditioner-nya. Jadi si conditioner-nya ini udah jelas ya, dia tuh sangat membantu untuk menjaga kekuatan setiap helai rambut kalian gitu. Apalagi buat kita nih, aku yang tim tools, tim sering keringin rambut pakai hair dryer, apalagi juga sering ditambah lagi dengan nyatok rambut gitu. Dan aku suka banget nyatok rambut itu dengan menggunakan catokan yang panas gitu. Kenapa? Karena itu membuat rambut aku jadi lebih cepat, tapi itu juga membuat menambah rambut aku jadi semakin patah-patah gitu. Nah, makanya aku tadi selain memakai shampoo Kusabana Damage Repair-nya, aku juga memakai conditioner-nya ini supaya setiap helai rambut aku tuh jauh lebih kuat gitu. Nah, emang bener setelah aku memakai si conditioner-nya ini, itu tuh setiap aku habis catokan tuh biasanya tuh ada lah gitu kayak di baju atau di lantai itu tuh kayak patahan-patahan rambut aku. Nah, setelah aku pakai conditioner ini, itu tuh rambut yang ada di lantai atau dia rontok patah di baju aku itu tuh udah berkurang banget gitu. Oke, tadi kan aku bilang ya, si conditioner Kusabana Damage Repair ini juga membantu rambut aku itu jauh lebih sehat, terus juga jauh lebih mudah diatur dan mengurangi patah-patah dari efek bleaching rambut cat aku sama dari catokan, aku sering nyatok dengan catokan yang panas gitu. Nah, kenapa si conditioner Kusabana ini dan juga shampoo Kusabana Damage Repair ini sangat bisa membuat rambut itu jauh lebih sehat dan juga jauh lebih halus dan mudah diatur? Itu tuh karena di shampoo dan conditioner ini itu mengandung Japanese Camellia Oil dan juga onsen water dari Yubara gitu. Karena mengandung kedua ingredients itu, maka dia itu bisa membuat rambut kalian itu jauh lebih sehat dan mudah diatur, juga bahkan membuat setiap helai rambut kalian itu jauh lebih kuat. Nah, conditioner ini tuh juga sama kayak shampoo-nya, dia itu tanpa mengandung silikon, paraben, coloran, CMIT, MIT, dan juga mineral oils. Oke, di step yang terakhir ini ada hair mask-nya, yaitu tetap dari rangkaian Kusabana yang Damage Repair Hair Mask. Nah, ini tuh benar-benar rangkaian terakhir. Jadi tadi kalau misalkan conditioner itu kan hanya bisa kita pakai di setiap helai rambutnya aja kan, maksudnya di bagian nggak terlalu ke pangkal atas, tapi benar-benar di bagian setengah rambut aja biasanya aku pakainya. Nah, tapi untuk hair mask ini dia itu bisa banget dipakai sampai ke kulit kepala, dan ini tuh juga dipakainya nggak boleh setiap hari ya guys. Jadi aku pakainya itu cuman 1 sampai 2 kali dalam seminggu gitu. Oke, apa sih yang bikin hair mask Kusabana Damage Repair ini itu berbeda? Karena dia itu ada Unique Restore Shield kompleksnya yang bisa melindungi setiap helai rambut kalian gitu. Dan dia ini juga aman banget kan buat kulit kepala, karena kalian ini bisa banget pakai ini sampai kulit kepala gitu. Nah,
Jadi penting banget nih buat kalian untuk menggunakan hair mask dari Kusabana Damage Repair ini. Kenapa? Karena buat aku kulit kepala yang sehat itu akan membuat rambut yang tumbuh itu juga menjadi sehat. Nah, produk terakhir ini tadi kan rangkaian dari Kusabana Damage Repair. Nah, ini tuh produk terakhir, aku suka banget sama produk ini. Ini tuh produk dari Shiseido Professional yang seri Sublimax. Nah, ini tuh adalah semacam hair tonic, tapi dia bentuknya semprot gitu. Gunanya untuk apa? Tadi aku bilang kepala aku itu sensitif, jadi kalau misalkan si kulit kepala aku ini terpapar dengan sesuatu yang membuat dia sensitif, nah itu akan menjadi bentuknya ketombe kering gitu, jadi itu sangat mengganggu banget. Makanya kenapa aku suka banget sama Shiseido Professional Sublimax ini yang Fuente Forte Hydro Beauty Spa Dry Scalp, karena dia sangat membantu banget kulit kepala aku jadi jauh lebih calm, jauh lebih lembab, dan wanginya juga enak banget. Wanginya itu bener-bener berasa kayak kalian lagi spa rambut di salon yang mahal gitu. Nah, ini itu dipakainya rangkaiannya setelah kalian keramas, terus kalian pakai conditioner, atau misalkan keramas kalian pakai hair mask, kalian cuci bersih, kemudian kalian keringin setengah kering, kemudian kalian semprot ke sela-sela yang sampai mengenai kulit kepala. Nah, itu langsung setelah kulit kepalanya kena semua, itu kalian kasih pijatan sedikit, kemudian habis itu kalian baru bisa pakai hair dryer. Tapi setiap aku habis pakai ini, hair dryer aku tuh nggak aku kasih ke ke tingkat panas yang tinggi gitu. Jadi palingan aku ke tingkat panas yang rendah, jadi nggak terlalu panas banget untuk ngeringin rambutnya. Jadi ini bisa efektif buat kulit kepala kalian. Oke, itu dia tadi rangkaian hair care one on one aku untuk rambut yang sering diwarnain, untuk rambut yang sering catokan, dan juga pakai hair dryer. Nah, tambahan sedikit buat aku, buat kalian yang rambutnya gampang lepek, nah mungkin kalian bisa banget hanya memakai shampoo-nya aja gitu, karena shampoo-nya ini juga udah cukup banget membuat rambut kalian itu jauh lebih lembab, jauh lebih sehat dan halus, dan juga mengurangi kusut gitu. Jadi buat kalian yang rambutnya cepet lepek, mungkin bisa cobain pakai shampoo-nya dulu sebelum menggunakan conditioner dan hair mask-nya. Untuk kalian yang udah pernah cobain shampoo dari Kusabana Damage Repair ini, silakan langsung komen aja di bawah. Terus juga buat kalian yang mau ada topik lain seputar hair care atau fragrance, juga boleh tulis komen di bawah kalian mau kita bahas apa lagi. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tetap terupdate dengan video-video terbaru dari Female Daily Network. Segitu dulu aja dari aku. See you on the next video. Bye-bye.